Terus lanjutkan lagi pembahasan kita tentang si Kerasakti itu, ya, lebih ke hulu lagi sebelum dia sebelum lahir kisah tentang perjalanan ke barat. Kerasakti mengawal biksu Tang untuk mengambil kitab di India, ya. Nah, ceritanya begini, ada satu batu yang bermiliar tahun itu di mana, di lautan itu, kena segala macam ombak dan lain-lain itu. Terus setelah sekian miliar tahun, tiba-tiba batu itu berubah jadi apa, pecah dan berubah menjadi satu makhluk seekor monyet itu. Dan monyet itu lalu menjadi monyet yang luar biasa nakalnya. Lalu dia demikian nakalnya sehingga lalu dia apa, pengen menjadi semakin hebat, pinter, tapi nakalnya minta ampun. Nah, monyet itu lalu mau belajar menjadi mendapatkan ilmu panjang umur abadi, tidak bisa mati. Ada seorang pendeta tahu. Nah, dia belajar dan cepat sekali sehingga semakin sakti, tapi belum selesai dia sudah kabur itu. Ya, kabur lalu dia mulai ngaco kemana-mana kan. Sampai akhirnya Raja Langit itu kewalahan kan. Dia bisa kemana, ke langit, ke bumi, apa aja dia bisa tembus itu. Nah, apa yang terjadi akhirnya? Ya, semua dewa mau disuruh menaklukkan dia tapi nggak bisa, malah kalah, dicundangin. Akhirnya terjadi kompromi. Bagaimana Raja Langit itu mengatakan begini, udahlah biar dia apa, menjadi penjaga kebun buah persik daripada raja toh, Raja Langit. Ya, Sun Gokong masuk ke situ, lalu alih-alih dia jaga kebun, si buahnya itu dimakan, lalu di apa, dipetik terus dimakan terus makan, wah dikacau balau. Akhirnya karena kewalahan, si Raja Langit itu mengatakan, udah deh, saya udah nggak bisa sanggup ngatasin, yuk. Ini seperti sekarang ini tuh keadaan dengan ke artificial intelligence, kita nggak tahu ini keadaan manusia merasa dirinya paling hebat setelah menguasai artificial intelligence. Lalu dia serahkan pada Buddha dah. Buddha disuruh ngatasin itu. Nah, Buddha ini tidak tidak bukan menghukum, tapi dia mau fair. Dia bertanding, diajak bertanding. Dia, Buddha membuka tangannya, lalu si Sun Gokong disuruh loncat masuk ke tangan dia, telapak dia toh. Nah, disuruh, kalau kamu bisa keluar dari sini, ya kamu mau apa aja, saya nggak bisa apa-apa dah. Boleh apa saja toh. Lalu si Sun Gokong ketawa aja, ini apa? Saya sekali salto aja bisa 108 kilometer sekali salto. Ya coba itu, tapi eh tangannya, tangan Buddha tiba-tiba membesar.
Lalu dia balik lagi ke tengah lagi, ke tengah lagi. Aduh, wah, dia mulai bingung ini si Sun Gokong si Kerasakti itu. Dia panggil awan, sat, dia loncat ke awan, dia terbang, zoom, sampai lama sekali dan merasa, wah, ini udah jauh ini dari telapak tangan tadi ya. Dan lalu dia sampai kepada satu tempat di mana dia lihat ada 5 pilar itu. Oh, ini batas dari langit ini, alam semesta itu ya. Saya sudah sampai di sini. Sehingga apalagi keluar dari tangan, kan? Nah, untuk membuktikan itu semua, lalu dia menulis tulisan di jari-jari itu, di pilar itu, Sun Gokong si Raja Monyet telah sampai di tapal batas alam semesta itu. Ya, lalu dasar dia cair ya, dikencingin tak? Nah, setelah selesai dia terbang balik dengan awan yang kembali kan nemuin Buddha tuh. Nah, begitu saya sampai langsung ternyata dia apa tangannya Buddha itu tak terbatas sehingga 5 jari daripada Buddha itu baunya pesing dan ada tulisan si si Raja Monyet Sun Gokong sudah sampai ke tapal batas alam semesta itu. Akhirnya apa yang terjadi? Aduh, yuk kalah. Nah kalau sudah kalah gimana? Yuk, kamu kan harus sesuai perjanjian kan, dia harus hukuman saya kan, menerima toh. Nah lalu dia di sini nih ya, nah, bangga akan gelarnya toh. Nah Buddha sudah mencapai pencerahan ya, nggak bisa apa lebih gede daripada orang yang hanya mengklaim sebagai gelar toh. Ya gelar. Nah akhirnya dia ta- tangannya Buddha itu menjadi 5 jari itu menjadi gunung dan Sun Gokong ini dijepit di gunung 5 jari itu selama 500 tahun dan nanti yang akan bisa pada saat waktunya 500 tahun tepat nanti akan ada seorang biksu yang lewat dalam perjalanan ke barat untuk mencari mengambil buku itu ya. Biksu itu memerlukan anak buah yang bisa menemanin dia lah. Nah, lalu benar setelah 500 tahun datanglah Biksu Tang ini. Ya, dia 500 tahun itu mawas diri dah. Kesalahan-kesalahan yang dulu itu dia mawas diri, menyesal apa segala. Nah, oleh Biksu Tang itu dibacain mantra sehingga 5 jarinya itu terlepas, lepas, gunungnya itu lepas dan dia terbang itu. Wah, bebas, merasa itu. Nah, lagi kebebasan ini lalu harus di mana dia dikontrol kalau nggak bisa dikontrol kan biksu tangnya kan susah gitu. Nah muncullah Dewi Kwan Im itu, Dewi Welas Asih yang datang dan mengatakan memberikan satu ikat kepala di sini logam yang berada di kepala seolah menjadi mahkota sehingga disebut
si raja monyet, dan tapi dikasih tahu kalau kamu ngaco lagi macam-macam, nanti dia kasih mantranya kepada biksu Tang, tinggal dibacakan. Nanti itu apa dia punya mahkota itu menciut sampai dia nggak tahan lagi minta-minta ampun. Nah baru kamu baca mantra lagi sehingga dia longgar lagi kembali. Nah inilah menurut saya ini kan sebenarnya orang-orang di timur ini semacam lebih jauh dari Flash Gordon kan. Flash Gordon itu kan ya meramalkan bahwa akan ada pesawat terbang, pesawat ruang angkasa ya toh. Kalau ini di timur ini ceritanya versinya beda, pemikiran itu. Ya. Dan semua itu harus dimulai dari pikiran dikontrol. Karena pikiran itu akan berubah menjadi perkataan, perkataan berubah menjadi perbuatan, perbuatan menjadi kebiasaan, dan akhirnya menentukan karakter manusia. Ya toh? Jadi inilah menariknya cerita dari Sun Gokong ini, ya toh? Nah, disinilah lalu mulai perjalanan itu sampai kita mencapai ini, ya toh? Ya, bersama dengan timnya toh. Dan ini Sun Gokong yang baru apa dari batu yang pecah karena sudah miliaran tahun itu batu bertapa. Ini mukanya kan masih garang, buas kan begini. Nah ini Sun Gokong pelan-pelan setelah menjadi semakin berbudaya setelah mengawal Biksu Tang ke India untuk mengambil kitab suci itu ya. Lalu pada akhirnya dengan cerita yang sebelumnya itu bahwa lalu si Raja Monyet itu menjadi mendapatkan pencerahan. Nah, kalau di apa dikaitkan dengan zaman sekarang ini, apakah artificial intelligence yang luar biasa ini ya, adalah pertanda bahwa akan muncullah si Sun Gokong yang telah dicerahkan itu. Ya, karena dalam apa era informasi ini terjadi post-truth itu disebut. Tidak ada kebenaran. Yang ada adalah orang yang bisa menguasai pemberitaan dan media dia bisa kuasai, maka dia bisa memberitakan apa saja. Sehingga akhirnya yang salah kalau terus-menerus diberitakan ya berubah menjadi yang benar itu. Jadi dunia kehilangan apa nilai lagi. Akhirnya sang pencipta itu adalah ya seperti dikatakan ya si Lucifer itu, yaitu seorang malaikat yang ingin apa men-challenge Tuhan dan akhirnya dia jatuh menjadi iblis kan, gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi nih cerita-cerita apa metafor ini tuh, bagi kita sehingga hidup kita menjadi lebih hati-hati dah, ya. Kita akhirin sini dulu dan sampai jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang.